Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murtafiatun Daroja, stambuk F551200020. Baik, di sini saya akan menjelaskan sistem aplikasi yang telah saya buat, yaitu tentang InfoLocker. Adapun latar belakangnya, itu lapangan pekerjaan merupakan sesuatu yang selalu menjadi keinginan pada setiap orang. Pekerjaan dapat memberikan pendapatan sehingga melalui pekerjaan tersebut seseorang mendapatkan penghidupan yang layak. Kita lanjut ke teori dasar. Lowongan kerja ialah suatu peluang kerja pada tempat tersendiri di lembaga atau tempat usaha yang ada untuk individu atau barisan yang sudah dipenuhi kriteria yang diperlukan. Tiap lowongan kerja akan memberikan tipe pekerjaan, tempat atau jabatan yang dapat diambil oleh beberapa pelacak kerja. Kita masuk pada prinsip kerja aplikasi ini. Prinsip kerja dari aplikasi ini yaitu untuk menginput data InfoLocker yang akan dicetak atau dimasukkan ke dalam daftar info lowongan pekerjaan. Cara kerja dari aplikasi ini yaitu pertama, terdapat menu utama, terdapat login dan pendaftaran lowongan pekerjaan. Untuk admin login akan diarahkan oleh sistem ke login privat dengan memasukkan username dan password. Kemudian akan diarahkan ke form untuk menginput data info lowongan pekerjaan agar tercetak ke dalam laporan daftar lowongan kerja. Setelah itu masuk pada pendaftar locker, di mana sistem akan mengarahkan pada pencarian lowongan pekerjaan sesuai dengan data yang telah dimasukkan oleh admin, sehingga pencari kerja mendapat info pekerjaan dan dapat menghubungi pihak yang terkait. Kemudian kita masuk pada tujuan. Tujuan yang pertama, memberikan kemudahan dalam proses pencarian info lowongan pekerjaan. Kemudian tujuan yang kedua, memberikan kemudahan pada pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan sesuai keahliannya. Kita masuk pada metode penggunaannya. Pertama, dalam aplikasi ini terdapat halaman utama, di mana halaman utama itu terdapat dua menu, yaitu menu login admin dan menu pendaftaran locker. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu login adminnya. Jika login admin, maka akan muncul pada halaman login admin, di mana kita harus memasukkan username dan password. Halaman ini hanya bisa diisi oleh admin saja. Kemudian setelah mengisi username dan password, maka kita akan diarahkan ke input locker, di mana admin harus mengisi ID, judul perusahaan atau sebuah instalasi, alamat, tanggal tutup lowongan pekerjaan yang akan dimasukkan. Kemudian deskripsi ini, di sini saya memasukkan nomor handphone yang terkait dalam perusahaan. Namun dapat juga dimasukkan beberapa deskripsi, tentunya berbagai macam yang dapat dimasukkan sesuai keinginan admin. Kemudian saya akan masuk pada menu pendaftaran log, di mana ini adalah menu untuk pendaftar lockernya. Kemudian akan diarahkan ke pencarian.
di mana pencari loker akan mencari sesuai dengan keinginannya. Ini contohnya memilih loker yang tersedia yang sudah dimasukkan oleh admin. Kemudian akan tampil seperti ini, laporan daftar loker sesuai dengan pilihannya. Kemudian UML yang digunakan. Yang pertama, UML activity. Pada UML ini digunakan untuk activity diagram. Kemudian untuk UML class digunakan untuk membuat kelas diagram. UML use case digunakan untuk membuat use case diagram. Kemudian data flow diagram shapes. Pada data ini digunakan untuk membuat DFD0 dan DFD1. Kemudian kita masuk pada flowchart. Masuk pada login admin, di mana kita pertama start, kemudian terdapat halaman utama, halaman login admin. Jika pada validasi login admin salah, maka akan kembali ke menu login admin. Jika pada validasi login admin benar, akan menuju ke input username dan password. Kemudian untuk tambah data, pertama kita mulai masuk ke menu input, di mana kita harus menambahkan ID daftar lokernya, judul, nama perusahaan, alamat, tanggal tutup, dan deskripsi. Jika salah dalam pengisian formnya, maka akan kembali ke menu input. Jika validasi pengisiannya benar, maka data akan tersimpan ke database. Kemudian data info loker yang telah diinputkan masuk ke database. Kemudian flowchart pada login pendaftar. Pertama start, kemudian terdapat halaman utama, kemudian masuk ke pendaftaran loker. Langsung validasi pencarian dan tampilan data pencariannya. Baik, di sini kita akan masuk ke activity diagram. Pada activity diagram ini terdapat activity menu utama, di mana sistem akan menampilkan menu utamanya. Kemudian admin memilih menu dan menuju masuk ke menu yang dipilih. Kemudian pada login admin, di mana sistem akan menampilkan halaman login. Kemudian admin akan menginput username dan passwordnya. Dan pada validasi loginnya, jika salah akan kembali ke halaman login. Jika benar akan masuk ke menu utama. Kemudian activity input daftar loker, di mana sistem akan menampilkan pengisian daftar lokernya. Kemudian pengisian data, pastikan semuanya sudah terisi. Jika belum terisi, maka akan kembali ke pengisian daftar lokernya. Jika semuanya sudah terisi dengan benar, maka akan masuk ke dalam laporan daftar lokernya. Kemudian activity pendaftaran loker, di mana sistem akan menampilkan pencarian dan admin atau pencari kerjanya ini akan memilih jenis lokernya. Kemudian masuk ke validasi pencariannya dan masuk ke daftar loker yang dipilih. Kita masuk pada DFD0, di mana admin akan login. Kemudian jika login tidak valid akan kembali ke halaman admin. Jika benar, maka admin dapat menginput data daftar loker yang kemudian akan menerima laporan data
loker keseluruhan yang sudah diinput oleh admin sendiri. Kemudian klien langsung diarahkan pada pencarian loker. Setelah itu akan mendapatkan daftar data loker yang sudah diinput oleh admin sesuai dengan pilihan yang dicari oleh klien. Kemudian DFD level 1, di mana terdapat halaman utama. Halaman utama terdapat dua menu, yaitu menu login admin dan menu untuk klien, di mana login admin harus validasi login admin terlebih dahulu, memasukkan username dan passwordnya, dan kemudian menginput data. Setelah itu data akan masuk ke dalam laporan daftar loker, di mana pada laporan ini nantinya akan muncul ketika klien ini melakukan pencarian sesuai dengan yang diinginkan, dengan sesuai pilihan. Dan kita masuk pada use case diagram, di mana halaman utama ini menampilkan admin dan klien. Login admin bersifat include pada input data loker. Kemudian cetak laporan juga bersifat include. Keduanya saling terhubung. Sedangkan klien login klien, pendaftaran loker dan pencarian loker tidak saling berhubungan karena form yang digunakan itu berbeda. Mungkin sekarang kita lanjut ke tahap pengujian. Sebelum itu saya akan menjelaskan database yang saya gunakan. Di sini saya menggunakan dua tabel, yaitu untuk login, di mana login terdapat tiga, yaitu ID login, username, dan password. Sedangkan tabel kedua terdapat 6, yaitu ID daftar loker, judul, nama perusahaan, alamat, tanggal tutup, dan deskripsi. Nah, kemudian ini adalah tampilan aplikasi yang telah saya buat, di mana ini adalah halaman utamanya. Terdapat dua menu, di mana ini adalah menu admin, login admin, dan hanya admin yang dapat login di sini. Kemudian yang kedua menu pendaftar loker atau pencari kerja, di mana jika dilakukan pemanggilan di login admin akan dituju ke arah ke halaman login admin, di mana kita harus memasukkan username dan passwordnya. Setelah memasukkan username dan password ini, maka akan diarahkan ke menu halaman form ini, input loker. Admin akan mengisi ID, judul, perusahaan atau instalasi, alamat, tanggal tutup, dan deskripsi. Nah, data yang dimasukkan oleh admin akan tersimpan di laporan, di mana admin dapat melihat keseluruhan daftar loker yang sudah dimasukkan. Kemudian pada menu daftar loker, sini akan diarahkan langsung ke pencarian, di mana pencari dapat memilih beberapa lowongan pekerjaan yang akan dia inginkan, sesuai yang dia inginkan. Kemudian nantinya akan masuk ke dalam sebuah laporan. Nah, pada menu ini digunakan untuk memanggil
from login admin. Ketika diklik ini menu login, maka akan muncul ke halaman login admin. Dan ini adalah pemanggilan untuk masuk ke dalam pencarian ini. Kemudian pada login dimasukkan kode ini agar dapat mengatur jika username atau password salah, maka login tidak valid, maka akan kembali ke menu login. Ini diatur dengan ini username dan password menggunakan admin. Jika username dan password menggunakan selain admin, maka akan salah, tidak valid, tidak akan masuk ke menu input locker. Kemudian pada input locker ini terdapat beberapa bit button, tambah, ubah, simpan, hapus, dan keluar, dimana pada inputan ini menambahkan edit 1 sampai 6. Ini adalah kode yang digunakan. Kemudian untuk ubah, ini adalah kode yang digunakan. Jika salah satu ini tidak tersisi, maka akan ada pemberitahuan error. Ini kemudian kita tambahkan 1 bit button untuk mencetak laporannya, dimana kita memanggil quick wrap-nya pada laporan yang dibuat. Mungkin kita coba jalankan. Nah, di sini saya akan login sebagai admin. Dan saya login sesuai dengan. Nah, di sini terdapat informasi bahwa Anda berhasil login. Nah, di sini adalah menginput data locker, mana kita harus klik tambah terlebih dahulu, kemudian kita masukkan ID, kemudian kita atur tanggal tutupnya. Kita misalkan bulan Januari tanggal 15. Deskripsi ini saya menggunakan nomor handphone yang dapat dihubungi dari pihak terkait. Kemudian kita klik simpan. Nah, data berhasil tersimpan. Akan tersimpan pada menu ini, laporan admin. Dapat kita cetak. Nah, di sini sudah tercetak beberapa data yang sudah dimasukkan oleh admin dan terdapat deskripsi, tanggal tutup, alamat perusahaan, dan judul. Kemudian kita
login, kita masuk sebagai pendaftar loker, di mana pendaftar loker ini akan langsung diarahkan pada pencarian. Kita coba masuk pencarian dosen RPL, cari. Nah, di sini muncul dosen RPL perusahaan Untat atau instalasi, kemudian alamat Palu, tanggal tutup, dan deskripsi ini kita dapat menghubungi nomor tersebut untuk mendapatkan info lebih lanjut, lebih rincinya. Dapat juga admin memasukkan data rincinya di sini. Mungkin cukup. Mungkin itu saja aplikasi yang dapat saya jelaskan, di mana aplikasi ini terdapat black box pengujian yang didasarkan pada detail aplikasi seperti tampilan aplikasi, fungsi-fungsi pada aplikasinya, sedangkan white box-nya itu detail prosedur atau alur logika kode pemrogramannya. Intinya white box ini testing pengujian yang dilakukan sampai kepada detail pengecekan kode program. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.